Selamat pagi, Pak. Pagi, ayo lambat. Mana ini? Anu, Pak, lagi sesi fotografi. Fotografi, oh iya, gak apa-apa. Selamat pagi. Pagi, nilai tutorial 8 kosong semua ya, karena terlambat ya. Maaf Pak, tadi ada bahas mengenai penulisan rujukan dengan Pak Ilyas. Masalah itu atau foto-foto? Iyalah sekalian kan Pak, bilang Pak Ilyas kan karena terakhir. Nggak apa-apa. Tapi ini tadi sudah direkam dari awal soalnya. Iya, iya Pak. Ini Budaya Maris kok telepon saya nggak masuk apa Budaya Maris? Selamat pagi semua. Sorry. Semua. Ya. Maaf lambat. Ya, lambat. Tidak disengaja. dimaafkan. Iya, baru habis. Ya. Ibu Kristina off teleponnya, habis cas kah Bu Kris? Oh, panas. Ya, panas bilang. Jadi dia kasih si anu sekejap. Kenapa Pak Swadi ini?
Sudah semua? Atau ada yang belum? Christina sudah masuk kah? Ya, sudah ada di sini, Pak. Katanya handphonenya panas. Iya, kalau panas saya kasih off dulu. Lepas itu on baru boleh masuk link balik. Pakai laptop dong. Tidak boleh. Oke ya, udah jam berapa ini? 11.28. Oke, kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi. Iya, oke. Lalu Alhamdulillah. selamat pagi. Selalu selamat pagi. Selalu semangat pagi, Pak. Semangat, bukan selalu selamat pagi. Iya Pak. Di Kundasang dia bilang selamat pagi Kundasang. Oke, terima kasih. Meskipun terlambat, nggak apa-apa lah. Pertemuan terakhir, jadi santai-santai lah ya. Terima kasih sudah datang. Alhamdulillah pada pertemuan terakhir di semester 8 ini. Semoga semua tugas-tugas sudah selesai. Tinggal hari ini penguploadan. Tinggal saya cek. Kalau ada revisi silakan segera direvisi. Kalau yang PKR insya Allah sudah selesai semua. Cuma semalam saya cek itu banyak beberapa yang di pertemuan 3, di tugas 3 itu banyak yang tidak sesuai gitu kan. Makanya belum saya kasih nilai. Kayaknya baru Bu Nurmimah deh yang ada nilainya, nggak lengkap. Itu ya, sebelum kita untuk pembelajaran terakhir web kali ini, marilah kita berdoa ya, biar diberi kelancaran. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya absen yang terakhir kali di pertemuan 8. Oke, Pak Ansrianto. Hadir Pak. Pak Azwadi. Hadir. Selalu selamat pagi. Bu Bertin. Hadir Pak. Bu Damaris. Ya Pak hadir. Bu Felicia. Hadir Pak. Bu Halisa. Hadir Pak. Bu Hasrina. Hadir Pak. Sudah bisa masuk LMS? Sudah Pak, sudah bisa. Kak. Oke, Bu Herna. Hadir Pak. Bu Ilicia. Hadir Pak. Bu Kristina. Ya Pak, ada. Bu Maria. Hadir, Pak. Bu Nur Asia. Hadir Pak. Kemudian Bu Nurmimah. Hadir, Pak. Selamat pagi. Pagi Pak Kolim. Pak Berto. Hadir Pak. Pak Margono. Hadir Pak. Bu Supiana. Hadir Pak. Pak Urbanus. Hadir Pak. Bu Yasinta. Hadir Pak. Bu Juliana. Hadir Pak. Bu Justin. Hadir Pak. Oke. Ada yang kurang satu ya, siapa ya? Oke. Kurang satu ya?
Kau pakai ke teleponnya, Kak? Kau pakai telepon. Oke, yang kemarin belum presentasi terkait masalah video PKR-nya, silakan langsung saja. Siapa yang mau duluan? Saya, Pak. Oke, silakan. Tampilin boleh videonya, Pak, kalau boleh. Tampilkah? Sudah tampil, tapi macam lambat. Suaranya, Pak. Udah, mari speakernya dimatikan ya. Ya. Oke, Pak Anto, silakan dijelaskan aja, Pak. Ini nggak jelas videonya. Mungkin internetnya lambat. Iya, Pak. Mati lampu di sini, jadi. Yuk, ya udah, silakan dijelaskan aja. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan mengenai video simulasi pembelajaran kelas rangkap model 221 yang saya laksanakan. Jadi RPP-nya itu berkaitan dengan RPP yang ada pada tugas 1 yang kemudian saya tuangkan dalam simulasi pembelajaran dalam bentuk video. Jadi secara garis besar, kegiatan-kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu terbagi atas 3, yaitu kegiatan pendahuluan atau kegiatan awal, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Oh, tidak boleh. Baik, selanjutnya pada kelas 4 fokus pembelajarannya adalah IPS. Kemudian pada kelas 5 pula fokus pembelajarannya adalah IPA. Di kelas 4 itu tujuan pembelajarannya adalah dengan mengamati gambar, membaca teks, berdiskusi. Kemudian siswa dapat
menjelaskan mengenai karakteristik dari lingkungan tempat tinggal. Kemudian di bagian IPA pula pada kelas 5, siswa dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian dalam kegiatan pendahuluan, setelah saya awali dengan membuka salam, berdoa, kemudian mengecek kehadiran siswa, kemudian mengaitkan materi sebelumnya atau persepsi, kemudian menginformasikan tema, subtema, dan tujuan pembelajaran. Setelah masuk di dalam kegiatan inti, saya mulai bagi menjadi 2 kelompok, 2 kelas dalam satu ruangan. Jadi untuk yang pertama, siswa kelas 4 saya bagi menjadi 4 kelompok. Kemudian diarahkan untuk mengamati gambar ayam, bebek, kucing, dan ikan yang terdapat dalam buku siswa. Selanjutnya, siswa mendiskusikan ciri-ciri dari hewan tersebut, kemudian mengerjakan buku siswa, melengkapi tabel. Selanjutnya, untuk kelas setelah anak-anak kelas 4 mengerjakan tugasnya, saya pindah ke kelas 5, yang saya mengarahkan siswa untuk membaca berdasarkan teks yang ada di buku siswa, yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian secara bersama-sama kelompoknya diminta mengamati gambar yang sudah disediakan oleh guru dalam bentuk media gambar. Kemudian mengelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya, herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, setelah kelas 4 melakukan diskusi pengelompokan hewan tersebut, saya beralih lagi ke kelas 4 untuk meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Setelah presentasi, saya memberikan reward atau penghargaan berupa kata-kata penyemangat dan tepukan. Setelah itu, saya menanggapi hasil dari pengamatan mereka dan memberi kesimpulan mengenai karakteristik tempat hidup hewan yang sangat terkait dengan ciri-ciri hewan tersebut. Kemudian setelah itu saya beralih lagi ke kelas 5. Saya menyuruh setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Setelah itu, saya menanggapi dan memberikan kesimpulan bahwa penggolongan hewan berdasarkan makanannya itu ada 3, yaitu hewan herbivora, omnivora, dan karnivora. Kemudian, tidak lupa saya memberikan penghargaan reward kepada hasil kerja kelompok mereka. Setelah kegiatan inti, saya beralih ke kegiatan penutup. Pertama, saya memberi penguatan dan kesimpulan di kelas 4, kemudian guru di kelas 5 memberikan penguatan dan kesimpulan juga. Setelah itu saya memberikan kesempatan untuk menanya kepada pelajar kelas 4. Setelah itu memberi kesempatan kepada kelas 5 untuk bertanya juga terkait materi yang sudah dipelajari. Setelah melakukan tanya jawab, saya memberikan penugasan di rumah kepada kelas 4. Selanjutnya penugasan di rumah di kelas 5. Setelah melakukan penugasan, saya menutup pembelajaran simulasi dengan salam dan doa penutup yang dipimpin oleh siswa dari kelas 5. Jadi penilaian yang saya lakukan di dalam pembelajaran kelas rangkap ini berupa pengamatan sikap, kerjasama dalam kerja kelompok, tes pengetahuan, dan bagaimana mereka mempresentasikan hasil kerja proyek mereka. Adapun rujukan RPP yang saya gunakan adalah RPP 1 lembar, kurikulum 2013. Jadi, terima kasih, dan saya kembalikan kepada Pak Nova untuk memberikan pengamatan yang akan saya jadikan bahan pertimbangan atau refleksi RPP dan video simulasi ini. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Ansrianto. Ini kan masih banyak ya, nanti aja refleksinya di akhir ya, karena
Kayaknya nanti takutnya nggak kebagian yang lain untuk presentasinya. Oke Pak, oke. Siap, Pak. Sebenarnya untuk refleksi sendiri itu Pak ya, refleksi sendiri itu kan memang kita menilai diri sendiri ya. Kemudian mulai dari perencanaan bagaimana, mulai dari pelaksanaan, kemudian evaluasi, itu sebenarnya kita sendiri yang menilai apa kekurangan, apa yang harus kita perbaiki nanti ke depan. Sebenarnya ya, karena di simulasi pun yang kemarin di PKP pun ya seperti itu gitu kan, refleksinya gitu. Cuma alangkah baiknya ketika memang ada orang yang di situ tuh menilai, kemudian biar tahu. Kadang kan juga kita itu tidak tahu ada kelemahan kita apa, kelebihan kita apa di situ kan. Kita kadang menilai diri sendiri itu paling susah dibanding menilai orang lain ya. Netizen kan sangat luar biasa ya. Jadi seperti itu. Iya Pak, takutnya kalau saya refleksi sendiri, takutnya tidak objektif. Iya betul. Lebih subjektif. Cuma kadang kita itu malah lebih susah kalau menurut saya menilai diri sendiri. Apa ya sebenarnya? Malah mungkin kalau untuk tugas yang akan menimbulkan suatu nilai nanti yang biar nilainya bagus pasti akan diunggulkan. Pasti akan diminimkan kekurangannya jika dikomentari kan. Cuma dari teman sebaya atau mungkin dari teman guru yang lain bisa menilai ketika pembuat penerapan itu. Oke, nanti Pak ya, nah ya sekedar itulah ya terkait masalah refleksi. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Kemudian siapa? Saya Pak. Siapa? Bu Yustin. Yuk, silakan Bu Yus. Ya, tapi saya buka kamera di sini saja. Kelihatan kayak? Apa Bu? Buka apa itu Bu? Saya guna laptop. Oh, oke lah. Silakan. Sudah kimut. Mau diputar di laptop terus mau di videokan gitu ya. Lambat. Macam saya buat itu hari. Ide cemerlang ya. Oke, yuk lanjut. Untuk kelas 5, saat ini kita akan belajar program dan sewa. Ya. Dan sebelum itu kita akan lantas siap untuk belajar. Jadi kelas 5 perhatikan di sini ada mewakili hewan yaitu ikan, ya, gambar ikan. Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang, alat pernapasan manusia. Di rongga hidung, ya, rongga hidung. Kemudian ada rongga mulut, ya, rongga mulut, taring, trachea. Kemudian ada paru-paru kiri, paru-paru kanannya, bronkus, bronchiolus, ya, alveolus, ya, dan diafragma, ya, rongga perut. Di dalam buku, halaman 4, perhatikan di dalam buku halaman 4, kalian perhatikan nama, ya, nama-nama alat pernapasan atau organ pernapasan manusia ini, sesuaikan dengan yang di buku, ya. Kalian buat kelompok diskusi, satu kelompok 4 orang, ya, satu kelompok 4 orang. Tulis organ tersebut atau alat pernapasan tersebut, kemudian fungsinya, ya. Oke, itu kelas 6. Ya. Mari kita melihat cetak kita atau buku teks kita, ya. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat, ya. Di sebelah kanan 0, bilangan bulat. Di sebelah kiri 0, bilangan bulat negatif, ya. Oke, kalian akan memperhatikan ini, lalu kalian tulis
Ya, buat kelompok 2 orang saja. Pilih salah satu gambar ini, nanti baru dikomentari atau dikomentar ya. Oke, silahkan berdiskusi gambar mana yang kalian pilih ya. Masih diskusinya kelas 5, sudah siap? Oke, jadi waktu kita bernapas, ya, kita menghirup oksigen ya. Siapa yang tahu oksigen kita hirup melalui apa? Ya, kita melalui hidung atau rongga hidung. Sekarang Ibu akan memberi soal. Yang pertama, tuliskan organ pernapasan manusia. Oke, semua menulis ya. Yang kedua, tuliskan 2 penyebab gangguan pernapasan manusia. Yang ketiga, tuliskan 2 cara memelihara alat pernapasan manusia. Ya. Oke, silakan dijawab. Halo, kelas 6 sudah siap? Ada yang menulis ini Kak atau mendapatkan gambar ini di dalam buku? Oh, ada. Ya, ini peti sejuk atau es box ya. Ada es box atau peti sejuk. Kita buka pintunya di sebelah atas itu ada ikan yang membeku atau daging ya. Nah, berarti suhu di dalam es box atau di bagian atas ini suhunya adalah di bawah 0 derajat. Kemudian ada yang mendapatkan ini, ya ikan silulu lompat 3 meter di atas permukaan laut. Nah ini, anggaplah ini 0, ya. Ini air laut, permukaan air laut 0. Jadi kalau di atas berarti dia positif 3, ya. Yang mendapatkan ini, ya, seorang pedagang buah rugi Rp100.000. Kalau rugi, berarti negatif ya, anak-anak rugi berarti negatif 100.000 rupiah ya. Oke, kalau misalnya ibu menanam bunga, ya menanam bunga, akarnya sampai 5 cm di bawah permukaan tanah. Jadi itu positif 5 atau negatif 5? Negatif 5 karena di bawah permukaan tanah. Ya, anak-anak sudah mengerti semua. Sekarang ibu akan memberikan soal ya. Nomor 1 ya. Suhu A adalah 5 derajat Celcius di bawah 0. Nomor 2, ikan berada di kedalaman 25 meter dari permukaan air laut. Nomor 3, burung berada di pohon yang tingginya 15 meter. Nomor 4, setelah membayar susu, uang Lena sisa Rp5.000. Nomor 5, uang Pak Amir kurang 4.000 ketika akan membayar nasi goreng. Nah, anak-anak tulis dalam bentuk matematikanya ya. Apakah dia bilangan bulat positif, apakah dia bilangan bulat negatif. Selamat menjawab. Katakan, saya boleh. Nah, jadi untuk mengakhiri pelajaran kita kembali ke mana kita bergerak. Sampai jumpa besok. Ya, itu video saya, Pak. Tapi saya cari lagi itu RPP-nya ya. Sabar ya. Sudah. Bu, kasih mati lah anunya videonya. Ya, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu di dalam simulasi saya. Banyak saya potong ya. Ada 10 menit, tapi saya potong menjadi 5 menit 27 saat. Ya, saya sudah kirim juga di LMS dan sudah sampai atau sudah dijawab di sana. Oke, di tag. Oke, di sini model yang saya ambil ialah 221. Ya. Mata pelajaran untuk kelas 6 untuk kelas 5 IPA yaitu alat pernapasan manusia, dan untuk kelas 6 matematika yaitu bilangan bulat. Ya.
Di sini waktu 1 kali 35 menit ya, karena sekejap sejak. Standar kompetensi untuk IPA mengidentifikasi organ tubuh manusia dan hewan. Untuk matematika kelas 6 memahami pengetahuan Bu Justin, faktual. sekejap. Bu Justin, kok ada standar kompetensi? Ini kan K13. Ya. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi organ tubuh manusia dan hewan. Oke. Kemudian untuk kelas 6 menjelaskan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Kemudian masuk di dalam indikator mengidentifikasi alat pernapasan manusia. Matematika tadi kelas 6 mengidentifikasi benda-benda yang dijumpai di rumah atau di sekeliling rumah dan sekolah atau tempat bermain. Buku, sumber buku ataupun sumber media dan sumber buku, gambar, kemudian spidol, papan tulis. Sumber buku yang saya ambil dari buku IPA kelas 6 halaman 3 sampai 7. Penerbit buku perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Untuk yang kelas 6 buku matematika SD kelas 6 halaman 4 sampai 11. Penerbit buku Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Metode pembelajaran diskusi, penugasan dan tanya jawab serta ceramah. Oke, untuk kegiatan pembelajaran untuk pendahuluan, guru berdiri di depan di pertengahan kelas 5 dan 6, mengucapkan salam, kemudian berdoa. Absensinya mengenai kehadiran siswa saya potong Pak karena tidak muat. Persepsi ada, memberi motivasi kepada siswa ada, yaitu mengucapkan kata semangat yang saya bisa, menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian intinya atau pembelajaran inti, ya guru menjelaskan di kelas 5, guru menjelaskan materi dengan menggunakan alat peraga yaitu gambar. Kemudian diberi tugas kelompok untuk mendiskusikan. Kemudian pindah di kelas 6, ya diberi tugas untuk diskusi melihat gambar yang ada di dalam buku, mencari gambar. Juga kerja kelompok 2 orang, 1 kelompok ikut di dalam bangku saja. Kemudian pindah ke kelas 5, ya untuk mendapatkan atau membahas hasil diskusi kelas 5 tadi tentang organ pernapasan manusia. Setelah itu pindah lagi ke kelas dan menjelaskan. Setelah menjelaskan pindah ke kelas 6. Ya, mencatat hasil diskusi dan menjelaskan hasil diskusi kelas 6. Kemudian diberi tugas evaluasi atau menjawab soal, ya. Baik kelas 5 maupun kelas 6 juga tadi. Kemudian kegiatan penutup yaitu memberikan tugas yang terakhir tadi itu, kemudian mencatat hasil nilai atau evaluasi murid. Dan yang paling terakhir yaitu guru memberi menutup pembelajaran, memberi motivasi dan kata-kata semangat kepada siswa, dan sebelum pulang berdoa penutup. Ya, terima kasih Pak. Saya kasih cepat-cepat bercakap karena masih ada kawan-kawan lagi. Oke, Bu Justin. Ayo, berarti itu RPP-nya pakai 2006 KTSP ya? Karena ada SK Iya, tadi. KTSP. Iya. Seharusnya pakai kurikulum 13, tapi saya agak susah mendapatkan kurikulum 13 di mata pelajaran matematika, Pak, di kelas 6. Ya, buat sendirilah. Saya masih, ya. Masa ya ngambil dari internet terus? Aduh, ada Hitachi lagi, Pak. Sorry.
Nanti saya cek lagi nih tugas-tugasnya. Takutnya Ya, ya. nanti saya lewat saya kasih lewat aja itu tadi tentang masalah pakai K13 atau pakai 2006. Oke lah Bu Justin. Ini saya cek lagi ya di LMS-nya. Ya. Terima kasih Pak. Saya pun kurang pasti juga itu. Tapi memang saya menggunakan buku KTSP Pak. Ya, yang karena kelas 5. Karena ada SK itu selalu pakai. Biasanya kan kalau sekarang K13 itu selalu pakainya kompetensi inti, ya kan? Ya. Oh ya, iya, ini makasih, Pak. Ya. Ngomong-ngomong Bu Rosita kemana ya? Nggak ada yang tahu Bu Rosita? Pak Ketua? Halo? Halo Pak Ketua, Bu Rosita kemana ya? Halo, dengar suara saya? Pak. Mana? Bu Rosita kemana ya? Tidak ada info, Pak. Tadi di jam pertama ada? Ada. Jangan-jangan persoalan jaringan. Masa di kota persoalan jaringan, kecuali kalau di ladang, mah. Oke lah, yuk lanjut. Siapa? Pak Ansianto sudah, Pak Bu Justin sudah. Yuk, saya tunjuk apa? Silakan. Justin sudah. Baru 11 orang nih. Saya videonya belum saya sudah mengedit tapi belum siap lah. Ini gimana pertemuan terakhir? Belum siap terus. Sudah siap, cuma editan itu mau dikasih 20 apa tuh? Megabyte. Oke lah, Bu Asrina, macam siap sudah, Bu Asrina. Iya, Pak. Yuk. Bentar yuk. Ya, Ikram. Sila Bu Hasrina, kami persilakan. Ya, sebentar, Pak. Sebentar. Kelihatan kah, Pak? Nampak tapi terbalik, Bu. Oh, sebentar. Nah, begitu baru nampak cantiknya. Doa selesai. Untuk kelas 5, hari ini kita akan belajar mengenai jenis bahan dan sifatnya. Tapi sebelum itu, kita harus ketahui dahulu apa itu bangun datar. Bangun datar adalah bagian dari bidang datar
yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Untuk bangun datar persegi mempunyai 4 sisi sama panjang, kemudian 4 sudut sama besar, 4 titik sudut, 4 simetri lipat, dan juga 4 simetri lipat. Untuk bangun datar persegi panjang, 4 sisi yaitu 2 pasang sama panjang, 4 sudut sama besar, 4 titik sudut, 2 simetri lipat, dan 2 simetri lipat. Untuk segitiga sama kaki mempunyai 3 sisi, yaitu 2 sisi kaki sama panjang, 3 sudut, 3 titik sudut, 1 simetri lipat, dan 1 simetri lipat. Untuk bangun datar segitiga sama sisi mempunyai 3 sisi sama panjang, 3 sudut sama besar, 3 titik sudut, 3 simetri lipat, dan 3 simetri lipat. Untuk bangun datar layang-layang mempunyai 4 sisi, yaitu 2 pasang sama panjang, 4 sudut, 4 titik sudut, 1 simetri lipat, 1 simetri lipat. Untuk bangun datar lingkaran mempunyai 1 sisi, tidak memiliki titik sudut, simetri lipat tak terhingga, dan simetri lipat tak terhingga. Untuk bangun datar trapesium sama kaki mempunyai 4 sisi, yaitu 2 pasang sama panjang, 4 sudut, 4 titik sudut, 1 simetri lipat, dan 1 simetri lipat. Untuk bangun datar jajar senjang mempunyai 4 sisi, yaitu 2 pasang sama panjang, 4 sudut, 4 titik sudut, 0 simetri lipat, dan 2 simetri lipat. Untuk kelas 5, silakan mengerjakan tugas yang diberikan, yaitu menggambar bangun datar dan sifat-sifat pada semua kata. Semangat mengerjakan. Tugas 6, kali ini kita akan membahas mengenai tata surya. Tahukah kamu planet apa sajakah yang ada di sekitar kita? Yuk kita cari tahu. Anak-anak, di planet apakah kita tinggal? Ya, betul. Kita tinggal di planet Bumi. Bumi adalah bagian dari tata surya. Tata surya adalah susunan dari matahari, planet, dan benda langit lainnya. Matahari adalah bintang yang paling besar dekat dengan bumi. Bintang adalah benda langit yang bisa memancarkan cahayanya sendiri. Berbeda dengan planet yang tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Planet terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang pertama ada planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet yang terdekat dari matahari. Merkurius memiliki julukan bintang fajar dan bintang senja karena Merkurius dapat terlihat pada pagi hari dan sore hari. Yang kedua ada planet Venus. Planet Venus bisa disebut sebagai bintang kejora. Venus merupakan planet yang paling terdekat dengan bumi. Yang ketiga ada planet Bumi. Bumi merupakan planet yang kita tinggali. Bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan. Dan yang keempat ada planet Mars. Planet Mars adalah planet yang berukuran kecil. Mars sering disebut sebagai planet merah. Kenapa? Karena Mars merupakan planet
Oke, Bu Asrina. Halo Bu Sasirna. Sudah habis atau macam mana ini? Apa terdiam? Bu Asrina. Mungkin jaringannya, Pak. Mungkin jaringannya yang tadi. Jaringan, Bu. Jaringan, Bu. Ya, Pak. Ya, Pak. Salah satu. Langsung dijelaskan aja, Bu. Yang ketiga, Kelihatan, Pak. Dijelaskan aja, Bu. Langsung aja, ya.
Halo Bu Asrina. Ini kenapa? Kayaknya sinyalnya itu Bapak saya WhatsApp enggak. Iya, Bu. Aduh. Atau langsung aja ke yang lain ya? Tapi macam gimana ini? Tidak. Coba Bu hubungi Bu. Bu Asrina, bisa dilanjut atau enggak? Sudah saya WhatsApp pun enggak Pak. Kayaknya sebentar saja. Nah, ini baru balas dia. Oke, yang lain aja ya. Yang lain. Siapa? Bu. Siapa yang belum? Bu Yasinta mungkin? Bu Yasinta? Iya, Pak. Mana sudah siap? Iya. Mungkin saya jelaskan saja, Pak ya. Videonya? Videonya saya coba. Aduh. Video yang lain coba. Ya maksudnya bisa diputar nggak? Yang seperti tadi boleh. Kayak Bu Asrina. Sebentar, Pak ya. Oke, Bu. Halo Pak. Anu Pak. Ya, Bu Asrina sudah bisa? Iya Pak. Oke, dijelaskan aja Bu. Yuk, mumpung ada Iya sinyal. ya. Oke. Untuk video simulasi kelas rangkap menggunakan model 221. Oke, saya memilih kelas 5 dan 6 dalam pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam. Oke. Masuk kepada kegiatan awal yaitu memberikan salam serta mengkondisikan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran.
Dan tujuan pembelajaran untuk kelas 5 yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran peserta diharapkan dapat mengidentifikasi sifat-sifat dan juga jenis-jenis dari bangun datar. Untuk kelas 6, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan susunan tata surya, mengenal planet-planet yang beredar mengelilingi matahari, dan mengurutkan nama-nama planet dalam sistem tata surya. Kemudian memberikan persepsi, yaitu mengajukan pertanyaan kepada kelas 5 mengenai apa itu bangun datar dan contoh-contoh dari bangun datar. Kemudian untuk kelas 6 mengajukan pertanyaan seperti di planet apakah kita tinggal. Untuk kegiatan inti, dalam kegiatan inti itu untuk kelas 5 di dalam video itu dipaparkan gambar dari bangun datar, datar persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Dan guru juga menjelaskan sifat-sifat dari bangun datar tersebut. Untuk kelas 6, dalam video memperlihatkan gambar dari sistem tata surya. Dari planet yang pertama, yaitu planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Kemudian untuk kelas 5, guru memberikan tugas, yaitu menggambar bangun datar pada sebuah karton. Kelas 5, untuk kelas 6, sama juga, yaitu tetapi menggambar sistem tata surya pada sebuah karton. Oke, untuk kegiatan akhir, kegiatan penutup, untuk kelas 5, guru memberikan nilai dari hasil pekerjaan. Siswa mengumpulkan tugas dan guru memberikan hasil pekerjaannya untuk kelas 5 dan 6. Kemudian guru memberi tindak lanjut dari hasil kerja siswa. Kemudian guru mengakhiri dengan berdoa bersama. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan dari RPP simulasi dari video. Video model 221. Terima kasih. Oke, Bu Arsina tadi tentang tata surya ya. Iya Pak. Oke, teman-teman bisa dicontoh, ini contoh video yang memang bagus. Maksudnya tadi ada penjelasan masalah materi, contoh-contohnya itu ditampilkan dalam bentuk ada cuplikan tadi ya, ada tidak harus digambar di whiteboard, tapi kan ada ini loh Jupiter, ini loh Mars, jadi begitu disisipkan di situ, contoh gambarnya di situ muncul tiba-tiba gitu kan. Jadi nanti teman-teman bisa juga membuat video pembelajaran seperti itu punyanya Bu Hasrina. Cuma Bu, lebih ditingkatkan lagi untuk efek, maksudnya bukan efek sih, hasilnya biar tidak agak tadi apa ya, macam kurang jelas apakah sudah gara-gara dikompres atau macam mana. Tapi sudah bagus, saya beri apresiasi. Iya Pak. Oke, terima kasih ya, Pak. Bu. Terima kasih. Bu Yasinta tadi sudah? Ya Pak. Bu Yasinta sudah siap? Iya Pak. Sudah siap? Iya Pak, iya Pak. Segera ya.
Halo Bu, si Dosia belum? Kalau belum, nanti ke yang lain aja yang sudah siap. Sebentar, Pak. Oke, mau diputar. Oke, silakan. Pak, ada ini, Pak. Kenapa Bu? Ada sudah videonya. Ada, tinggal diputar aja Bu. Suara? Memang nggak ada ya suara. Itu Bu, speakernya jangan di itu Bu, harus dihidupkan speakernya biar ada suaranya. Oh iya Pak, ya Pak. Nah, coba putar. Ulang dari pertama. Oke Pak. Nggak ada suara ya? Nggak ada suara Pak. Iya, nggak ada. Kenapa sih ya selalu terkendala ini ya? Iya. Di aja Bu, di video akan aja. Bisa nggak? Di video kan saja. Saya pakai. Oh saya pakai iya. link, Pak. Saya pakai Nggak apa-apa lah. Langsung presentasi aja lah, nggak apa-apa. Oh iya Pak. Oke. Kelas rangkap yang saya buat model 221 yaitu tentang hidup rukun di kelas 2 dan diriku di kelas 1, buku tema 1. Kegiatan pendahuluannya memberikan salam dengan bertanya kabar keadaan anak-anak, bagaimana keadaan mereka, dan mengabsen anak-anak yang tidak bersekolah. Kemudian bertanya apakah berpamitan dengan orang tua sebelum ke sekolah, karena pertanyaannya itu berkaitan dengan hidup rukun di rumah. Kemudian dilanjut menginformasikan ke kelas 2 untuk berdiskusi sesama, bertanya jawab dengan teman-temannya di samping tentang hidup rukun di sekolah maupun di rumahnya. Kemudian dilanjut ke kelas 1 dengan menyuruh siswa memperhatikan benda-benda di sekitar kelasnya, yaitu meja dan kursi siswa. Kemudian menyuruh anak-anak menghitung dan langsung menjawab pertanyaan. Ada 2 anak yang berhasil menjawab pertanyaan. Apabila sesi tanya jawab sudah berlangsung, dilanjut lagi ke halaman 22, yaitu sebagai tugas anak-anak di rumah. Atau kalau sudah siap dikerjakan bisa dikumpulkan. Kemudian dilanjut lagi ke kelas 2 tentang tugas yang sudah diberikan pada awal tadi dengan mempresentasikan jawaban mereka masing-masing. Langsung.
Kemudian setelah selesai mempresentasikan jawaban mereka, langsung pada pertanyaan halaman berikutnya sebagai PR di rumah dan hasilnya akan dikumpulkan. Mungkin itu saja Pak dari saya. Cuma simple dan ringkas. Iya, kayaknya juga tadi sekilas videonya juga simpel. Orangnya duduk aja, nggak mau berdiri. Tapuk-tapuk Pak di sekolah buat takut kelihatan. Nggak boleh begitu, harus semangat, harus berdiri, menghargai yang melihat. Tapi nanti kalau saya upload di YouTube, nanti banyak netizen yang berkomentar, ini guru kok nggak semangat sih. Oh iya Pak. Mau buat ulang tapi masanya enggak Iya, apa nanti mengizinkan. kesannya begitu. Jadi Saya buat ulang kah Pak ya? Gimana kah? ya kalau memang cukup waktu silahkan. Kalau hari ini mau buat terus nanti jadi silahkan. Iya. Cuma ini kan rencana memang ini nanti mau saya upload di YouTube ya, biar untuk pembelajaran Bapak Ibu semuanya juga, dan juga yang mau melihat di Seantero Jagat Raya ini, jadi biar semuanya tahu bagaimana referensi-referensi mengajar yang oke gitu. Jangan sampai kayak gini kan duduk-duduk aja, aduh gimana ini, siswanya nonton sudah males kayaknya. Oh iya Pak. Oke ya, Ibu Yasinta begitu. Oke Pak, makasih Pak. Lanjut siapa? Pak Nurkolim? Saya Pak. Atau siapa? Siapa itu? Saya Pak. Ibu Yuli. Bu Yuli, yuk. Silakan Bu Yuli. Habis Bu Yuli, Pak Nurkolim ya. Ya. Silakan Bu Yuli. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan Bu, tinggal diputer. Ada suara nggak ya? Tetap nanti kayaknya nggak ada suara deh. Ada Pak. Coba Bu. Diputer Bu. Iya sudah diputar Pak. Nggak mau ini, gelap. Kelihatan nggak Pak? Gelap Bu, gelap. Gelap. Saya buka pakai HP. Saya pakai video saja lah Pak yang tadi macam tadi Ibu Justin buat.
Gimana Bu Yuli? Bentar Pak, saya buka di satunya pakai HP, baru saya pakai video tadi. Buka kamera. Kelihatan Pak, kedengaran. Kelihatan. Suara Bu, itu jangan dimatikan. Speakernya Ibu. Yang Teams. Oh, yang ini. Oke, yuk. Pakai handsfree Kak Bu Yuli atau ada kawan? Ibu keluar dulu yang di laptop keluar dulu biar suaranya nggak menggaung di timnya. Nah. Lingkungan yang juga sehat. Karena apa? Coba kalian sebutkan di sini terdapat banyak sampah, kemudian tidak adanya pohon sehingga membuat tempat ini menjadi sangat kotor. Nah, apa yang menyebabkan tempat ini terjadi penimbunan sampah yang sangat banyak? Ya, penyebabnya adalah karena kurangnya kesadaran dari manusia yang selalu membuang sampah di sembarangan tempat ya. Nah, jadi dari materi kita ini, dari gambar yang sudah kalian lihat, Ibu akan menunjukkan satu gambar lagi. Nah, perhatikan. Ya, jadi ini adalah salah satu gambar lingkungan yang sehat. Ya, kenapa dikatakan sehat? Karena dapat kita lihat bahwa lingkungan sekitarnya tidak ada terdapat sampah dan juga banyak pepohonan atau bunga-bunga yang ditanam di sekitar rumah. Jadi lingkungan sehat. Nah, jadi untuk masuk ke materi mengenai kesehatan lingkungan, itu kita lihat yang pertama seperti yang sudah Ibu kasih gambar tadi, dapat kalian lihat itu apa saja yang termasuk lingkungan sehat. Ciri-ciri dari lingkungan sehat itu yang pertama adalah udara bersih, segar, tertutup dan tidak berbau. Yang kedua, ada tempat sampah dan keadaannya bersih. Yang ketiga, terdapat saluran yang bersih dan lancar. Dan yang keempat, terdapat berbagai tumbuhan hijau yang terpelihara dan tertata rapi. Jadi dari berdasarkan ciri-ciri lingkungan, nah dapat kita ketahui kalau lingkungan
lingkungan kita sehat, bersih, maka kehidupan kita juga dapat berlangsung dengan baik ya. Oke, selanjutnya bagaimana ciri lingkungan yang tidak sehat? Oke, jadi ciri lingkungan yang tidak sehat itu adalah yang pertama udara kotor dan sangat bau. Kemudian yang kedua tidak tersedianya tempat sampah seperti yang kalian lihat pada foto yang ditunjukkan tadi ya, sampah berserakan di mana-mana. Kemudian tidak adanya saluran air sehingga menyebabkan genangan air di mana-mana. Nah, kemudian tidak terdapat tumbuhan sehingga terlihat berserangga. Yang terakhir terdapat hewan liar yang kotor. Jadi kalian bisa lihat misalnya kalian jalan ke kota, itu ada hewan liar contohnya seperti anjing atau kucing yang tidak terawat ya. Yang selanjutnya kita masuk pada pencemaran lingkungan. Ini masih berkaitan dengan lingkungan yang tidak sehat. Nah, pencemaran lingkungan itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, yang ketiga pencemaran tanah. Jadi pencemaran tanah itu sendiri dapat disebabkan oleh pembuangan sampah dan juga penggunaan pupuk yang berlebihan. Dan yang terakhir itu adalah penggunaan pestisida yang berlebihan. Jadi ketika kenapa pupuk dapat menyebabkan lingkungan tanah menjadi sehat, menjadi tidak sehat, itu karena kandungan zat kimia yang terdapat dalam pupuk tersebut sehingga membuat tanah menjadi rusak ya. Oke, selanjutnya apakah pengaruh lingkungan terhadap kesehatan kita? Nah, jadi pengaruh lingkungan yang sehat atau tidak sehat itu sangat banyak. Jadi di sini Ibu akan memberikan salah satu contohnya. Misalnya pengaruh lingkungan tidak sehat terhadap kesehatan. Nah, jika udara kotor, itu akan mempengaruhi kesehatan dan akan menyebabkan penyakit seperti penyakit paru. Dan yang kedua itu sungai tercemar. Nah, apa yang menyebabkan sungai tercemar? Karena limbah pabrik, limbah rumah tangga, maupun masyarakat yang membuang sampah ke sungai, sehingga menyebabkan ekosistem di dalam kehidupan air menjadi mati. Dan yang ketiga, tanah yang tercemar akibat dibuang oleh bekas dan bahan bakar lainnya, seperti sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian tadi kita lihat bagaimana pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Selanjutnya kita lihat bagaimana cara kita memelihara kesehatan lingkungan. Oke, jadi untuk memelihara lingkungan kita agar tetap sehat, yang pertama itu menanam kebun binatang dan menumbuhkan buah. Entah itu tumbuhan rambutan, mangga, atau buah-buahan yang lainnya ya. Kemudian yang kedua membuat solokan air. Nah, tujuan dibuatkan solokan air ini adalah agar tidak adanya genangan air, karena jika ada genangan air maka itu akan menjadi tempat bersarangnya nyamuk. Yang ketiga itu membersihkan sampah di halaman rumah secara rutin. Oke, jadi ketika kalian tinggal di sekitar rumah, rajin-rajinlah membersihkan lingkungan kalian. Yang keempat, menjaga halaman rumah agar tidak lembab. Jadi jika halaman rumah kita lembab, itu akan menjadi tempat sarangnya nyamuk, karena nyamuk itu dia sangat suka pada tempat yang sejuk dan lembab. Dan yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita belajar dari hal-hal kecil, membuang sampahlah pada tempatnya. Oke, jadi berdasarkan penjelasan kita tadi sudah mengerti anak-anak? Oke, baiklah. Jadi jika sudah mengerti, maka Ibu akan memberikan tugas yang harus kalian diskusikan bersama ya. Ibu akan tuliskan di papan. Kalian silakan tulis di buku kalian masing-masing, lalu dijawab ya.
Oke Bu, langsung dijelaskan aja Bu. Oh iya, siap Pak. Oke, baiklah. Jadi dalam pembelajaran yang dalam video simulasi pembelajaran yang telah saya lakukan tadi, yang telah ditayangkan tadi itu adalah video pembelajaran kelas rangka pada kelas 3 dan juga kelas 4. Nah, di situ saya masih menggunakan RPP KTSP dengan mata pelajaran IPA dan juga mata pelajaran IPS. Jadi pada materi pokok kelas 3 mengenai mata pelajaran IPA itu tentang kesehatan lingkungan, dan di kelas 4 tentang lingkungan alam dan juga lingkungan buatan. Oke, jadi tujuan pembelajaran di sini adalah siswa diberikan gambar mengenai lingkungan sehat dan tidak sehat, dan dapat menyebutkan minimal 3 ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat dengan benar. Kemudian langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga penutup. Jadi pada kegiatan awalnya itu pertama berdoa bersama siswa. Setelah itu saya melakukan absensi. Nah, setelah melakukan absensi, saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, saya membentuk siswa dalam beberapa kelompok dengan anggota siswanya masing-masing ada 4. Nah, di sini saya memberikan penugasan yang terdiri dari diskusi dalam tim atau kelompok. Nah, jadi di situ saya berikan mereka satu gambar, itu untuk mereka amati dan didiskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Nah, masuk pada bagian intinya, kegiatan inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu di kelas 3 mengenai kesehatan lingkungan. Nah, setelah saya menjelaskan, maka saya memberikan tugas kepada mereka untuk dikerjakan. Lalu saya pindah lagi ke kelas 4. Nah, saya menjelaskan materi yang belum dipahami siswa dan mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan pembelajaran yang sedang dipelajari pada hari itu. Kemudian siswa mencatat materi penting yang saya sampaikan, dan setelah mencatat saya berikan lagi gambar mengenai lingkungan alam dan lingkungan buatan yang diamati oleh siswa. Nah, di situ tugas mereka adalah membuat atau menulis ciri-ciri lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, setelah itu saya kembali lagi ke kelas 3, menanyakan kepada kelas 3 apakah sudah selesai mengerjakan tugas yang saya berikan, lalu akan didiskusikan bersama teman-teman kelasnya di depan kelas. Nah, setelah itu saya pergi lagi ke kelas 4, menanyakan tugas yang tadi saya berikan apakah sudah selesai atau belum. Nah, ketika saya menanyakan dan mereka menjawab bahwa sudah selesai, maka kami akan melakukan diskusi kelompok bersama. Nah, setelah siswa selesai melakukan diskusi kelompok, saya karena materi kelas 3 dan kelas 4 itu saling berkaitan, maka saya bersama siswa saya menyimpulkan pembelajaran yang telah kami laksanakan. Nah, setelah itu saya memberikan penguatan terhadap hasil diskusi mereka tadi. Kemudian pada kegiatan penutup, itu saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya materi apa saja yang belum jelas. Nah, setelah itu pada akhirnya saya kasih tugas lagi untuk mereka kerjakan di rumah sebagai proses hasil evaluasi pembelajaran hari ini.
Nah, setelah selesaikan memberikan tugas, maka kami berdoa dan pembelajaran diakhiri. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, Bu Yuliana, terima kasih juga. Sama-sama, Pak. Oke, lanjut yuk. Pak Kolim sudah siap? Nggak dapat share video, Pak. Videonya nggak dapat. Langsung laptop mati kan? Mati. Ya udah, presentasi aja kegiatannya ya. Ya, dalam video yang saya buat yaitu tentang kegiatan pembelajaran 221 kelas 1 dan kelas 2, yaitu untuk kelas 1 PPKN dan kelas 2 mata pelajaran matematika. Ini langsung saja untuk kegiatan awal, yaitu deskripsinya untuk pembukaan dengan mengucapkan salam, kemudian menanya kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Kemudian yang kedua, kelas dilanjutkan dengan berdoa. Kemudian yang ketiga, melakukan apresiasi kepada siswa, memberikan semangat maupun motivasi. Kemudian yang keempat, menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Terus masuk yang kedua, yaitu kegiatan inti. Kami mulai langsung dari kelas 1 terlebih dahulu, yaitu tentang Pancasila, yaitu guru menyebutkan Pancasila, sila dari 1 sampai ke 5, kemudian menjelaskan tentang sila, kemudian membimbing siswa untuk melafalkan bunyi, kemudian guru meminta siswa untuk mengamati gambar pada lambang Pancasila. Kemudian yang kelima, saya memberikan tugas kepada siswa tentang lambang sila. Terus masuk di kelas 2, yaitu menjelaskan tentang tanda waktu. Kemudian minta siswa untuk mengamati setiap gambar dan diiringi dengan tanya jawab. Kemudian menjelaskan cara membaca waktu, tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam pun HP. Kemudian siswa disuruh untuk mengamati beberapa contoh dan cara tanda baca waktu. Kemudian guru membimbing siswa sehingga benar-benar paham dengan cara baca jam dini. Kemudian keenam, guru memberikan tugas kepada siswa kelas 2 membaca tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam. Terus masuk kembali ke kelas 1, yaitu meminta siswa untuk mengumpulkan tugas yang telah diberikan tadi, kemudian memberikan tanya jawab tentang hal yang belum diketahui oleh siswa. Terus setelah itu kembali ke kelas 2, yaitu meminta siswa untuk mengumpulkan tugas yang diberikan dan juga membuat tanya jawab tentang hal yang belum diketahui oleh siswa. Kemudian yang ketiga, yaitu kegiatan penutup. Guru sama-sama memberikan kesimpulan atau menyimpulkan tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan, kemudian memberikan evaluasi dan memberikan penguatan proses dan hasil pembelajaran, kemudian menutup dengan salam. Mungkin itu saja, Pak. Oke, Pak Kolim, kemarin itu saya tengok video itu kayak nge-flat aja gitu ya, tidak ada, seharusnya kan kayak gini tuh masalah Pancasila ya ada medianya, jadi anak-anak itu tertarik gitu loh. Terus kayak Garuda itu ya, Pak. Media itu Pancasila kan Garuda, nanti dijelaskan ini gambarnya ini, lambangnya ini, jadi begitu. Kalau Kak kemarin itu banyak doanya, Kak.
Eh, ya, anak-anak nggak semangat kayak gitu. Jadi kalau boleh kemudian mau nilai yang oke sedikit, bisa diperbarui untuk videonya, atau kalau pakai itu nggak apa-apa. Apa namanya? Ya, tapi nilainya ya maksudnya standar ya. Ya, A plus saja Pak standarnya. Apa? Nanti coba buat lagi ya Pak. Nanti coba buat lagi video. Cobalah buat lagi lah kalau ada waktu ya, buat gitu. Yang penting pakai media lah. Nah itu tadi gitu. Oke lah, terima kasih ya Pak Kolim. Kemudian yang lain yuk, siapa? Saya Pak. Nah ini Pak Urbanus, aku kemarin saya lihat Pak Urbanus itu salah ngucap. Halaman 103 itu dibaca 103. Ya betul Pak, betul ya. Ya kan saya koreksi di situ. Nanti anak-anak menirukan, jangan dibuat seperti itu. Itu Pak Urbanus kalau mau kalau mau diperbarui lagi silakan. Gitu soalnya nanti kemarin ada netizen yang komen itu kok 103 gitu kan. Oke Pak ya. Nanti kan saya rencana kan mau saya upload di YouTube tuh biar lebih oke, Bang. Oke. Urbanus mau duet Pak, katanya duet dangdut. Sama Bu Kristina. Nova katanya kemarin bilang saya mau DC duet dulu ini. Pandai-pandai saja ini Pak Menteri Kebudayaan. Menteri Kebudayaan, ya Allah, jadi mana ini? Oke lah Pak Urbanus, yuk. Baik, terima kasih Pak. Langsung jelaskan aja, soalnya saya juga sudah melihat videonya. Oke, siap Pak. Ya, rancangan pembelajaran kelas rangkap model 221 saya ambil kelas 3 dan kelas 4, mata pelajaran IPA dan matematika. Tujuan pembelajarannya matematika agar siswa dapat menerapkan operasi hitung bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat membaca dan menuliskan operasi hitung bilangan dengan tepat. Untuk IPA, siswa dapat memahami peta konsep tentang kincir angin sederhana dengan tepat dan benar. Siswa dapat memahami tujuan penggunaan kincir angin sederhana dengan baik. Langkah-langkah pembelajaran yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan diawali dengan apresiasi dan motivasi. Siswa diajak berdoa bersama, mengucapkan salam, lalu mengambil absensi. Memberikan motivasi, mengondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Tanya jawab tentang materi pelajaran yang akan dipelajaran. Kegiatan inti untuk kelas 4, guru menjelaskan cara membaca dan menuliskan lambang bilangan bulat pada garis bilangan. Guru mencontohkan langkah-langkah mengerjakan latihan. Untuk kelas 3, guru menjelaskan tentang pesawat sederhana. Guru menjelaskan tujuan penggunaan pesawat sederhana. Guru menjelaskan tugas pertama, kedua, dan ketiga untuk memberikan contoh. Lalu kelas 4, siswa diberi tugas untuk menulis lambang bilangan. Dan ke kelas 4, siswa diberi tugas tentang pesawat sederhana, memeriksa pekerjaan siswa, dan menugaskan untuk mengerjakan tugas di depan. Untuk kelas 5, guru memeriksa pekerjaan siswa dan menugaskan untuk mengerjakan di depan. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa
Guru bersama siswa bertanya jawab, meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan. Dan ke kelas 4, guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. Guru bersama siswa bertanya jawab, meluruskan kesalahan pemahaman dan penguatan, dan membuat kesimpulan. Kegiatan penutup, membuat kesimpulan, refleksi, tindak lanjut, doa, dan salam penutup. Mungkin itu saja, Pak. Oke, jadi gimana nih, videonya mau diganti atau tetap? Ganti saja, Pak, nanti. Nanti saya coba. Ganti, ya sore nantilah ya, silakan diperbarui lagi ya. Oke, siap, Pak, siap. Oke, nanti juga saya akan memberikan komentar tentang itu juga, nanti kalau memang mau diganti silakan. Iya, Pak, siap. Oke, Pak Urbanus. Jadi harus semangat ya ngajarnya, jangan terkesan di awal itu langsung membuat bosan anak gitu. Di awal itu harus ada semangat. Kayak kemarin itu Bu Kristina itu kan menggebu-gebukan semangatnya dari terakhir itu. Anak-anak nggak tahu anak-anak betah apa enggak itu nanti teriak-teriak kayak gitu. Karakteristiknya sudah, Pak, bukan kasar dalam hati tapi keluar saja di mulut begitu. Halo. Pak Nova macam terkeluar kah dia? Macam Bu, itulah. Terus senyap. Terus hilang dari radar. Halo, kok tiba-tiba saya terkeluar? Ya, sinyal kurang bagus, Pak. Ingin tuh Pak. Saya mah pakai WiFi selalu lancar. Gitu. Halo, masih dengar dengan saya? Masih Pak. Oke, ya itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yuk, siapa lagi yang belum? Mas Wadi, ayo jangan banyak alasan, cepat. Oke, tapi saya belum ada videonya Pak, nanti saya antarlah. Ya udahlah presentasi aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ambil PKR 221 mengenai pembelajaran kelas 3 dan 4. Di kelas 3 saya akan mengajar tentang IPS. Untuk di kelas 4 saya akan mengajarkan tentang pecahan. Selanjutnya
Untuk kelas 4, materi pecahan ini saya akan menggunakan metode pembelajaran, diskusi, informasi, ceramah, tanya jawab, dan juga latihan dan penugasan. Untuk di kelas 3, saya akan menggunakan media sama. Saya akan menggunakan metode itu juga, metode diskusi, informasi, ceramah, tanya jawab, dan juga latihan dan penugasan. Untuk yang kelas 3 ini medianya adalah uang kertas dan juga logam, dan juga papan tulis. Sumber belajar saya ambil dari buku belajar matematika untuk SD kelas 4 dan juga SD kelas 3. Oke, ketika memasuki kegiatan pembelajaran, saya akan mengawali dengan mengucapkan salam sebelum masuk ke kelas dan memulai. Apabila sudah masuk ke dalam kelas, saya akan melakukan absensi untuk siswa kelas 3 dan juga kelas 4. Selepas saya melakukan absensi, saya akan menyuruh siswa kelas 3 dan 4 untuk membaca doa sebelum kita memulakan pembelajaran di awal pembelajaran. Selepas saja kita berdoa, saya akan mempersiapkan dulu materi ajar dan juga alat peraga yang akan saya ajarkan kepada siswa kelas 3 dan juga kelas 4. Oke, selepas saya mempersiapkan materi ajar saya akan mengkondisikan juga siswa agar dan juga memperingatkan siswa di kelas 3 dan 2 untuk bagaimana cara kita duduk yang baik ataupun benar sebelum memulakan pembelajaran. Oke, selepas itu saya memberi pengarahan ataupun orientasi siswa untuk kelas 3 dan kelas 4 mengenai pembelajaran ataupun materi yang akan saya ajarkan. Oke, seterusnya adalah kita masuk ke kegiatan inti. Di sini ada, sebelum itu saya akan meminta siswa untuk menyiapkan alat atau bahan pelajaran. Selepas itu saya akan selepas saya menyiapkan alat ataupun bahan pembelajaran, saya akan menjelaskan pengertian materi. Misalnya uang ataupun uang dan mengelolanya. Bagaimana cara kita untuk mengelola uang dan cara mengelolanya dengan baik. Ini adalah materi untuk kelas 3. Untuk kelas 4 materinya pula saya akan menjelaskan bagaimana kita bagaimana kita mengerti apa itu pecahan, tapi dengan menggunakan alat peraga yang telah saya siapkan. Selepas itu, apabila saya sudah menjelaskan dan juga bertanya ke siswa, saya akan mencoba menyuruh 2 siswa kelas 3 dan 4 untuk